na biasa-biasa. Katanya kita sampaikan baju nasihat yang mungkin jika faedah pada diri kita yang membantu untuk. Jadi bahawa yang mulianya tak bahas mengenai tentang kematian karena berumur kematian. Jadi dalam surah Maryam ayat 56 sampai 57 kekali Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'na makanan 'aliyya." Dan ceritakan oleh Muhammad akan cerita Nabi Idris alaihissalam, bahawa sesungguhnya Nabi Idris merupakan sidra urang yang bedoy, kemudian beliau merupakan nabi. Wa rafa'na makanan 'aliyya, dan kamu angkat akan Nabi Idris alaihissalam pada sebuah tempat yang sangat tinggi. Jadi bila berbicara tentang kematian, selalu didatangkan oleh urung pegahabat ayat yang berkenaan dengan Nabi Idris alaihissalam tuasa. Bahkan menang karena yang pernah merasakan mati dan juga cerita kepada orang lain adalah Nabi Idris alaihissalam tuasa. Bahkan karena Nabi Idris pernah gelake kira untuk mati, padahal belum jatah mati. Pernah. Setelah dia mati, kemudian udip kembali dan kita cerita dari Nabi Idris tentang paduna sakit mati yang dirasakan oleh Nabi Idris alaihissalam tuasa. Maka bila berbicara tentang kematian, selalu didatangkan oleh orang yang pegahabat ayat yang berkenaan dengan Nabi Idris alaihissalam tuasa. Karena dalam Quran nan Nabi Idris cuma 2 tempat yang disebut. 2 godok yang ada dalam Al-Quran. Jadi bila berbicara tentang kematian, maka hai terbayang paduna sakit bila gedaya gedarinya. Hai terbayang. Di sini pegah andaikan kameng dipulih kudet lebih sakit nyawang gedak. Andaikan pak tempat yang sama gedak dengan sertuh kau lebih sakit gedarinya. Maka tak kala nyawang gedari oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahawa dia diutus oleh Allah sidra malaikat untuk cabut nyawang gedanya manusia. Maka isinan gepegah iza aradallahu qabdul ruhil mu'min, apabila gerencana oleh Allah akan getarik nyawang sidra urung mukmin, maka bahawa dia yaji'ul malakul maut, maka bahawa dia diutus oleh Allah akan sidra malaikat. Tentu bila yang getariknya merupakan urung-urung maksiat kepada Allah, tentu cara tariknya beda dengan urung yang beribadah kepada Allah. Bila urung yang maksiat kepada Allah, maka getarik cukup berat. Sehingga ini pegang andaikan malaikat getarik nyawang urung yang maksiat nya cukup berat. Kita misalkan di sini andaikan kawat duro terpasolam babah. Kawat duro terpasolam babah dan culuk lampah, kemudian tasut kembali kawat duro tersebut, maka sakit dari nyawang melebihi daripada yang terasakannya. Kawat duro terpaso dalam babah kemudian tertarik kembali, tentu asal perut katanya itebit bandung. Cuman sakit ketarik nyawang bagi urung yang maksiat melebihi daripada kejadian yang lainnya rupa. Tetapi bagi urung yang beribadah kepada Allah, urung yang beriman kepada Allah, isinan kepegah getarik nyawang persis lagi gejak dalam adonan kuih. Dumnan mangat getarik nyawang bagi urung-urung yang beriman kepada Allah. Tentu karena nyankes
bagi katanya selaku orang Islam, harapan katanya tak kala Allah getarik nyawang katanya, tak kala Allah gecabut nyawang katanya, tak kala Allah keakhiri kehidupan katanya dengan cara yang cukup mangat. Cuman walaupun mangat-mangat laginya rupa, tetap bekasan sakitnya tetap mantong terasa bagi katanya getarik je nyawa. Hana istilah dari nyawanya mangat hana Islam. Tingkat yang paling mangat mantong terasa cip mantong sakit setelah mati. Pedek yang getarik secara pedih menolak. Makai harapan katanya tak kira doa Allah Subhanahu wa taala tak kala malaikat mencabut nyawa katanya dalam keadaan bermangat, bermudah, bersempat mengucap dua kalimah syahadat. Amin ya rabbal alamin. Maka bahwatanya apabila direncana oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicabut ruh orang mukmin, ditebit daripada mukmin orang kafir. Maka bahwatanya yajiul malakul maut, maka didatangkan oleh Allah akan malaikat maut. Geyuja oleh Allah akan malaikat maut pada diri orang yang ingin dicabut nyawa tersebut. Rotah gejak yang pertama gejak rot babah. Gejak rot babah maka bila bahwatanya katanya babah gedaya selalu dalam berzikir kepada Allah. Selalu dalam perkataan babah katanya perkataan ged. Hana denhak demana, hana caci mencaci. Tak jaga babah katanya, maka bahwatanya disebut oleh babah la sabila laka min hadhil jihadi. Ikhlas babah malaikat hana jalan bagi gata untuk tajak arat babah. Hana jalan bagi gata untuk dari nyawa arat babah. So yang seut zikir yang kita laksanakan, bacaan Quran yang sabi-sabi kita sampaikan melalui mulut kitanya, nyan yang tersebutkan seut pertanyaan atau yang tukang tulak malaikat ketika ingin ditarik nyawa arat babah. Kemudian gejak bajaro juga demikian. Gejak malaikat bajaro juga disebut jaro. Hai malaikat hana jalan bagi gata untuk tarik nyawa arat jaro. Bahkan dikarenakan jaronya merupakan jaro yang selalu bersedekah. Jaronya merupakan jaro yang selalu membantu kebaikan. Jaronya merupakan jaro yang selalu menjalankan perintah Allah. Inanku pemahaman, bila katanya ingin mudah ketika gedari nyawa, maka pergunakanlah jaro katanya dengan sebaik-baik mungkin kepada jalan Allah. Kemudian setelahnya berangkat malaikat gejak arat kaki. Begitu malaikat gejak arat kaki disuut oleh kaki yang beriman. Kekala kaki wahai malaikat hana jalan bagi gata untuk tarik nyawa arat kaki. Hana jalan bagi gata untuk tarik nyawa arat kaki. Pakon menan dikarenakan kakinya merupakan kaki yang selalu datang kepada majlis ta'lim. Gakinya merupakan gaki yang selalu datang kepada tempat-tempat kebaikan. Gakinya merupakan gaki yang selalu datang untuk kunjung-kemunjung, untuk sambung silaturahmi. Maka menyemenan hana jalan legata hai malaikat untuk tarik nyawa rot gaki. Maka rodah mentang ija arah gelunyung juga demikian. Ingin ketarik rot mata juga demikian. Rodah mentang gejak tetap disuut oleh bagian anggota tubuh yang beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Hana jalan bagi gata untuk tarik nyawa, untuk tarik nyawa orang anggota. Maka bahawa dengan bedah malaikat gejak ba Allah. Gekemba Allah, wahai Allah, ketika lonjak pada anggota tubuh burungnya ya Allah selalu na alasan han geberi tarik nyawa. Kiban cara ya Allah, maka bawa dengan gekun uktub ismi ala kafika. Maka gekun Allah, wahai malaikat, tak tulis nan ulun pada jaro gata. Tak tulis nan ulun pada jaro gata dan tak pelemah kepada urung berimannya. Maka budoh malaikat tulis nan Allah Subhanahu wa taala ba jaro malaikat dan gepulemahlah ba urung yang beriman tersebut dan
nyawang orang beriman tersebut ditebit dengan sendirinya, dengan cara yang cukup mudah. Pakon karena galak orang yang beriman ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kitanya yang Islam khususnya dan beriman kepada Allah, iman kadang-kadang beda-beda ya. Beda-beda tingkatan beriman. Kitanya percaya kepada Allah kadang-kadang yakin betul. Cuman ketika diperintah oleh Allah terhadap sesuatu kadang-kadang hana terlaksanakan. Menyatakan sa Tuhan, jawaban bandum Allah. Menyona urang caci Tuhan bengih habis lu. Tapi tak kala Allah geyu sembahyang kepada gedanya, kadang-kadang gedanya han dah hubung. Buah-buahan. Dah istilah gedanya buah-buah zaid. Sembahyang 5 bawah menyopah dan mambu. Menyokenombu. Tambai guna Allah. Kaku jelah-jelah. Kait melu. Jadi kita beriman kepada Allah seharusnya sebagaimana kita yakin kepada Allah juga harus yakin terhadap apa yang geyu oleh Allah. Dan cuma yakin kepada Allah tapi tak kala geyu terhadap perbuatan yang menjunjung Allah mana. Lagi contoh mana? Ketika geyu sembahyang boh seid. Ketika ingat sembahyang, ketika lepeng Jumaat menyohana kakehana, yang kadang-kadang diri kita nyu. Maka untuk mencapai tingkat mukminnya memang harus beriman kepada Allah dengan betul beriman. Oh andaikan uronya katanya mantang dalam keadaan kurang beriman kepada Allah, maka usahakan untuk beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena kehidupan katanya Bandung nyo tidak terlepas dengan dosa. Iman katanya drone. Kadang-kadang orangnya mengat mambu ile 30%. Tengah bunga hana mengat mambu drone 50%. Lusa na urang jopeng 10 juta ile tengah bunga na urang laki utang peng ka kurung lam. Yang cik mana? Maka gepegah di sini kan Nabi kullu bani adam khata'un wa khairu khata'i at-taubatu. Titip anak Adam mempunyai dosa. So mantap. Atas nama anak Adam mempunyai dosa. Hana raya ubud. Pokoknya nak dosa. Inang kesambung wa khairul khata'i at-taubatu. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah urang-urang yang mau bertaubat daripada dosa tersebut. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertaubat terhadap dosa tersebut. Bandung kena ada dosa. Bandung ada dosa. Hana dosa caci mencaci, na dosa mengupat. Nah beda upat mencaci. Beda. Caci bisa jadi ke langsung ke upat ke dengan cara tersembunyi cerita bangun. Maka karenanya kitanya harus tak ingat bahawa setiap perbuatan kitanya bila salah terlaksanakan tetap berdosa, dan bila betul yang terlaksanakan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perbuatan yang betul pun kadang-kadang diri kitanya pun dapat dosa. Perbuatan betul hangga tapi ujung-ujung dosa. Roda yang pertama kadang-kadang perbuatan yang terlaksanakan cuma ujungnya nak sombong dalamnya, merasa diri bangga dengan perbuatan yang kena laksanakan. Pahala handa demi. Perbuatan baik yang terlaksanakan, tapi dikarenakan dalamnya rasa sombong, rasa dengki, rasa caci cemaci, seakan-akan gopnya lah yang lebih dalam beribadah orang lain, dan maka di sini timbul dosa.
Maka pemantang amalan yang kita kerjakan, bila amalan yang get, maka pasanglah dengan nit yang get. Bila amalan bro dah pasang nit yang get, je tengku wujud. Gimana cara? Amalan bro dah pasang nit yang get. Nah contoh? Nah contoh? Tapi damai urung. Amalan bro sebenarnya. Tindra urung pakai, tia mentibe pakai. Tia mentibe pakai. Tia-nya hana pernah cerita padanya tentang sesuatu. Si B pun hana pernah cerita tentang sesuatu. Tak bodoh dia tanya, tak forget. Si A dengan si B-nya dengan cara apa? Tajak si A, hai A. Jadi si B nak cerita pada mana. Ibagah ji perletan merumpuk dengan K. Mandron ingin memajaro balik. K. Kali jawab si A. Jawab si B, padahal si B hana cerita padanya mana. Jawab si B, pegang si B, hai B. Lun dengar si A ingin merumpuk, kata ingin memajaro. Perbuatan sulit, tapi tujuan katanya untuk mendamaikan sebuah masalah. Diberi pahala oleh Allah. Cuma dak aman tu pegah balik. Pegah balik ke aman 3 minggu kemudian cerita balik. Nyo lun puget gada sebenarnya bukan kemauan orang gada, tapi kemauan lun tok. Perbuatan bro dilaksanakan tapi ke beri pahala oleh Allah ngon diri get nit katanya. Yang je praktek dia bila nang bagi yang je praktek. Anang salah kan? Beda mah betul. Tanya penyakit. Penyakitnya akibat bila nang pakai tentang cibu di temo beri mopo. Kain pakai di ang tibe nyan datang mangandanya ki banjara ada barokah ni pakai benda guronyo buido pintu rumah. Nah jalan ija tibe buido pintunya be ija tibe. Nyan tanya kata-kata. Nyan penyakit yang lagi nyan be roh kita tanya. Karena penyakit nyan itamam dalam penyakit iblis. Iblis na pernah ke Nabi nyan tentang penyakit lagi nyan. Ketika iblis kejak pada Nabi Musa, ketika nyan gekun le iblis pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, dikarenakan gata kadaban ulun dalam menyampaikan taubat lun kepada Allah, jino ulun beri nasihat kepada gata saboh. Leboh nasihat saboh yang dipegah orangnya. Apa? Tak ingat lagi kata hai Nabi Musa setiap gata bengeh nalun di dalamnya. Setiap gata bengeh bahawa diri lun na dalam tubuh gata. Makanya ketika na urung bengeh pekon diri katanya semakin cina mentong alasan untuk datang menang. Darah katanya seakan-akan intensinya di eju. Yang penyakit. Gekun di sinan apa? Wahai Nabi Musa, tak ingat legata akan diri lun pada ketika gata marah. Mufhum ji? Ketika gata bengeh bahawa diri lun na dalam tubuh gata. Makai hidup Ramadan tu, hidup bapa-bapa pegah yupu yang galak tengah mendakwa abih mak-mak abih yah ni dama. Abih cucu-cucu dah mengenal. Bahkan 7 buah keturunan yang kahanale itu bid odenya. To ingatnya iblis. Yang ingatnya adalah iblis. Maka ingat bagi diri kitanya, bahawa saji ketika kitanya bengeh, ketika kitanya gulab tengah na rasa ingin pakai bahawa syaitan na di kawasan kita. Ngampurumah lako ngampurumah juga demikian. Tanya ngelako Cina antang jalan dan minta Cina antang hanya merupakan jalan iblis ingin gepekaru dalam rumah tangga. Kalau menikah, nyai pekaru kibancara melakukan hubungan badan di luar nikah. Ternyata le nikah konyale, tetapi kibanjit
kiban cara bucrai ya, yang penyakit iblis. Maka ini karenanya ingat bahawa saji ketika kitanya bengeh-bengeh di sinan naib iblis. Kiban cara deku agar iblisnya gadah bodoh daripada bengehnya, jak bakmon arah muka cok itu sembahyang. Selesai masalah. Maka agar kitanya mudah dalam getarik nyawa, salah satunya adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cukuplah beri nikmat kepada kitanya. Nikmat cukuplah beri kepada diri kitanya. Kadang-kadang tanya nak sadar yang bahawanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dah kelih kepada Allah jangan nak sayang kelun. Hana beri nikmat, padahal nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cukup luar biasa pada diri kitanya. Maka ino tayo ke mana ketika kita muda nyan hana ada doa padumna nikmat masa muda nyan hana ada doa ini. Kiban nikmat masa muda dengku handa doa bajan da doa ketika duha lagi nya umur kali 50 tahun tinggal yang pah bergadih balik. Bergadih balik handi ina baru terasa hayu masa-masa muda. Terasa perle masa muda bajan ketika getanya kaduha. Ketika masa muda kiban? Ketika masa muda dia biasa-biasa mempergunakan wadah kepada tempat-tempat yang hanaget. Ketika masa duha baru terasa perle masa muda. Kemudian getanya hana merasa nikmat dumna kesehatan kecuali setelah sakit. Laginya rupa dadu senang-senang ni. Seakan-akan hana nikmat pada tubuh katanya. Padahal nikmat yang diberi oleh Allah cukup luar biasa. Pajan terasa nikmat kesehatannya ketika dia sakit. Ketika taih rumah sakit tinggal barokon mangat tak ada gunung urunyo kalau rumah sakit barokon mangat tak pegah-pegah haba dengan saudara di rumah urunyo kata rumah sakit terasa nikmat kesehatan ketika gedanya berada di rumah sakit. Kemudian terasa nikmat keselamatan dan keselamatannya merupakan nikmat. Tanya jak dari rumah kena selamat menanya nikmat tu. Baru terasa katanya nikmat keselamatan tak kala sidra urung dipok oleh Honda. Maka di sini ketika katanya selamat daripada sesuatu sunat bagi tanya sujud syukur. Ada sujud syukur lagi ada pegah yang kali di dua tempat. Yang pertama sujud syukur ketika terus rahmat dan nikmat Allah. Ketika nikmat diberi kepada diri katanya sunat bagi dia sujud syukur. Tengah mengada duduk kain tak deka buku turai lain. Sujud syukur. Tengah mengada duduk kain tak deka pen 10 juta. Sunat sujud syukur. Yang kedua sujud syukurnya ketika selamat daripada musibah. Menang tajak punya ilham mupok moto. Yang sunat sujud syukur. Pada sujud duku inan, kibancit minta tempat lain untuk sujud syukur. Menyainan tak sujud, kau syukur muteme. Mumpingkau minta tempat kau tu. Jadi sunat sujud syukur dua tempat. Yang pertama ketika diberi nikmat dan rahmat oleh Allah. Yang kedua ketika selamat daripada musibah. Dan musibahnya kematian khususnya merupakan nasihat yang paling raya. Kematian merupakan nasihat yang paling raya. Mungkin menyotanya dengar kutubah-kutubah Tengku Khatib biasa pada diri kitanya. Gepegah cerita tentang kematian Tengku Khatib biasa ada dengar bakal karena hana tahu urung mati di liga kita. Tapi tak kala manyet berada di hadapan kitanya, nyan manyetnya jid ke nasihat yang paling luar biasa kepada diri kitanya. Kafa bil maut wa'idah. Memadalah
kematiannya menjadi nasihat bagi diri kita. Andaikan kematian hanjut ke nasihat pada diri kitanya, maka hanale nasihat yang paling raya yang bisa diterima oleh diri kitanya. Berarti bila sidra urang manyet dilika mata, tapi perbuatan urang yang selalu dalam kezaliman kepada Allah, maka urangnya ka tutup hati. Tanya biasa lagi je. Manyet di ke mata gedanya, tapi mantamnya tak kem-kem, tak pegah haba, tak mengupat. Biasa. Padahal manyetnya merupakan nasihat yang paling raya pada diri gedanya. Bahkan karena kehidupan ganya sama lagi kehidupan gedanya barakon. Kehidupan ganya sama lagi kehidupan gedanya barakon. Cuman ketika gedanya berhadapan dengan gomnyan, jina ka beda tempat. Gomnyan kahanali nyawang, gedanya mentong nanya. Berarti kehidupan gedanya pun akan sama dengan diri gomnyan, tak kala roh masa dan waktu yang ditentukan oleh Allah. Maka ingat bahwasanya setiap gedanya akan mati dan akan setiap burung yang mati akan ditanyong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat tatanya, hayu tatanya, kiban mantang pangkat kitanya, kuat tatanya, tetap ketika ajalnya roh hana bisa dielakkan sedikit pun. So mantang. Oh tengku lo raya badan lagi bawa menung. Tetap ketika nyawang roh, tetap hana alasan bagi danya untuk mengelak daripada ketentuan Allah. Dan setiap kematiannya nasabab. Setiap kematian nasabab. Bila sebabnya hana roh pada urungnya, maka kematiannya disebabkan karena Tuhan. Makanya bila tahu kejadian sidra urung meninggai berjalan, berarti sebab urungnya karena jatah urungnya ka ditentukan berjalan oleh Allah Subhanahu